Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan besok tanggal 8 Desember 2021. Jadi seperti biasanya, totalnya untuk saham harian saya akan bahas 16 saham. Ini yang bagian pertama saya akan bahas 8 saham ya. Nanti yang bagian kedua saya juga bahas 8 saham. Saya mulai langsung dengan BBYB. Jadi BBYB ini sekarang memang dalam proses right issue ya. Tahapan right issue-nya belum selesai. Jadi trading period-nya untuk right-nya itu sampai dengan tanggal 8 Desember 2021. Jadi yang punya right-nya BBYB kalau nggak mau tebus, harga tebusnya kan di harga 1.300 ya. Jadi kalau nggak mau menebus, boleh dijual ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya pada saat cum date ya, average-nya di harganya pada saat cum date dia di harganya penutupan 2170 ya untuk right issue-nya. Jadi kalau di average dengan harga right-nya 1.300 dengan perbandingan 35 banding 9 ya. Itu maka harga rata-rata atau harga teoritisnya right issue-nya di harga 1992 ya. Jadi saya ambil acuan kurang lebih sekitar 2000 ya. Uh, jadi pertanyaannya yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Jadi yang sudah punya pasang aja tetap ya, ini garis-garisnya tetap sama ya seperti yang sudah saya berikan sebelumnya. Kalau dia turun lagi di bawah 2700 lebih baik jual dulu sebagian, turun di bawah 2500 jual dulu semuanya ya, seperti itu ya. Kalau Anda punya right-nya untuk BBYB, kalau misalnya dia turun di bawah 2700 ya, itu maksimum kalau kita mau tebus ya atau tidak tebus ya. Jadi pakai acuan 2500 tetap sama ya. Jadi kalau dia turun di bawah 2500 jangan lupa pasang stop loss atau trailing stop ya. Tergantung Anda posisinya. Kalau Anda masih untung ya berarti trailing stop istilahnya ya. Kalau misalnya belinya di atas ya berarti stop loss ya 2500 maksimumnya. Tebus atau tidak tebus itu tergantung Anda ya. Jadi memang average-nya sekitar 1992 ya seperti itu ya. Tapi kita sih untuk BBB ya ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi memang sebelumnya dia sudah right issue terus right issue lagi ya. Jadi memang BBB ini sudah pernah saya bahas ya. Kalau dia setelah right issue dia masih diangkat naik terus ya. Tapi kita jangan lupa juga tetap pasang trading stop dan stop loss seperti itu ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, nah ini ada dua pilihan. Saya sarankan kalau mau buy on weakness itu tunggu di area sekitar area 2100 ya. Jadi kalau dia misalnya koreksi di bawah 2100 yang belum punya yang nggak ada hubungannya dengan right issue-nya ya, karena ini sudah hampir selesai prosesnya ya. Kalau dia koreksi di bawah 2100 kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 2100 itu untuk BBB kalau mau trading ya seperti itu ya, atau tunggu kalian di bawah di 1600 ya, itu terakhir ya. Kalau mau nggak mau di 2100 tunggu aja buy on weakness di 1600. Perlu diingat buy on weakness bukan berarti turun langsung buy, enggak ya, kita tunggu kalau mantul atau rebound barusan kita buy. Jadi banyak bertahap, naik ke atas 2300 tambah lagi, naik ke atas 2500 tambah lagi dan seterusnya, tetap sama garisnya ya. Nah kalau yang mau buy high sell higher ya, saran saya kan ini dia masih testing ya tadi, memang hari ini dia higher high ya, dia higher high di angka di sini saya kasih garisnya di 2860 ya, itu high-nya hari ini. Jadi kalau yang mau buy high sell higher sebenarnya sih boleh-boleh saja untuk BBB ya. Kita nggak akan pernah tahu naik sampai kapan. Tapi di sini saya kasih acuan target price-nya kurang lebih di target price berikutnya di 3000 ya. Seperti itu ya. Nah, jadi itu acuannya. Um, jadi kalau dia naik ke atas 2860, target berikutnya 3000 sampai dengan 3200 ya. Itu target price-nya saya gambarkan ya. Itu untuk BBB. Jadi buy high sell higher kalau berani ya. Tapi tentu saja resikonya juga tinggi ya. Karena dia kalau kita perhatikan di sini kalau dia sudah naik 2-3 hari ya, dia kecenderungan nggak lama lagi dia koreksi atau sideways ya seperti itu ya. Jadi perlu diingat 2500 bagi yang sudah punya, kalau turun di bawahnya lebih baik jual dulu ya seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk BBB ya. Cukup ya kurang lebih ya. Oke, berikutnya untuk BBRI. Jadi BBRI ini memang kecenderungan dia masih cenderung lesu ya. Saya sudah gambarkan sebelumnya ya. Ini 4190 ya. Memang kalau sudah berhasil naik ke atas 4190 itu boleh buy on weakness. Mungkin ada yang komplain, oh Pak Sunar, kalau Pak Sunar bilang naik ke atas 490 boleh buy on weakness, ternyata dia koreksi lagi ya. Tapi ini memang kalau testing area support ya, kadang-kadang memang gitu ya, turun ke bawah terus nggak lama lagi naik lagi, turun lagi naik lagi. Jadi ini istilahnya konsolidasi, tapi memang dia kecenderungan lesu ke bawah ya, seperti itu ya. Di sini area buy on weakness berikutnya di area sekitar 4000 sampai dengan 4050. Kalau yang nggak mau kejebak di area 4190 ya, buy on weakness-nya tunggu di area 4000 sampai dengan 4050. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy.
Atau kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja pasang stop lossnya di 4110 dan 4000 maksimum itu stop lossnya ya. Itu untuk BBRI. Jadi memang ini kecenderungan lesu. Kalau mau buy on weakness, kalau ataupun buy sekarang jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 4280 tambah lagi, naik ke atas 4360 tambah lagi, breakout ke atas 4460, dia masih memungkinkan untuk target di 4660 dan 4780 ya. Itu untuk BBRI. Jadi memang ini kecenderungan masih lesu. Jadi kalau beli jangan terlalu banyak. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya untuk BBRI. Mudah-mudahan aja dia lanjut rally sampai dengan tahun depan ya, sampai pertengahan tahun depan mudah-mudahan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBRI. Berikutnya ADRO. Di ADRO beberapa hari ini dia naik ya, seperti itu ya. Dia ini garisnya sudah saya berikan. Bentar saya balik ke ini adalah garis-garis yang sudah saya berikan 1920 ya. Hanya hari ini di 1920. Jadi kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 1870, maksimum di 1805 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 1805 ada kecenderungan dia testing lagi 1715. Yang mau buy high sell higher, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1920 mau tambah lagi atau buy up silakan ya. Naik ke atas 1970 tambah lagi, naik ke atas 2030 tambah lagi, seperti itu ya. Nah, kalau yang sudah kena trailing stop di 1870, kalau mau buyback bisa tunggu koreksi lagi di area buy weakness di 1715 ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi yang rajin nonton mencatat ya dan pasang automatic order buy. Kalau dia sudah naik ke atas 1715 memang kesempatan untuk buy on weakness ya. Memang dia sebelumnya koreksi sideways, kemudian ini dia berusaha untuk breakout ke atas 1970 ya. Atau kalau di swing high-nya di sini di 1980. Tapi garisan saya sebelumnya di 1970 ya. Setiap lipatan 50 kalau mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya kalau dia breakout ke atas 1970 atau 1980 ya. Target berikutnya dia akan kemungkinan besar di 2200 yaitu Fibonacci extension 161,8%. Ini Fibonacci extension saya tarik dari swing low yang di bawah dan swing high yang di sini ya. Kalau kita tarik extensionnya itu extension 161,8% di 2200 ya. Itu untuk ADRO. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik lagi sampai 2200 untuk ADRO ya. Peluangnya masih ada untuk breakout, ada ya. Kalau misalnya takut ini resisten Pak Sunar 1980 atau 2000 lah kurang lebih ya. Mau tunggu buy on weakness boleh atau buy-nya sedikit aja ya. Buy-nya bertahap. Kalau naik ke atas 1970 tambah lagi atau buy ya yang belum punya, naik ke atas 2030 tambah lagi dan seterusnya. Berikutnya setiap lipatan 50 rupiah aja kalau mau tambah lagi. Itu untuk ADRO ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BNPA. Jadi BNPA ini juga sentimen untuk right issue ya. Right issue-nya dia, nah sebentar saya lihatkan ya. Jadi itu BNPA, dia cum date-nya tanggal 12 September, maaf, tanggal 9, maaf, tanggal sebentar saya lihatkan. BNPA ya, itu cum date-nya untuk right issue-nya di 9 Desember 2021. Jadi yang punya sahamnya sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 ya, terakhir penutupannya, itu berhak untuk mendapatkan right issue-nya dengan perbandingan 5:1, harga pelaksanaannya di harga 1345 ya. Itu untuk BNPA. Jadi kalau kita perhatikan ini BNPA dia kan breakout 4165. Kalau berkaca dari acuan 4730 ya, harga penutupan di closing sesi 1 break ini ya. Jadi kalau kita berkaca di sana, bentar saya tadi di weekly-nya ya. Ini kalau di daily-nya saya sudah gambarkan 4400 ke atas ya. Jadi kalau berkaca dari 4730 itu kalau dihitung harga teoritisnya kurang lebih sekitar harga 4165 ya, seperti itu ya. Jadi saya gambarkan garisnya 4165. Itu untuk BNPA ya. Nah, kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 4400 dan 4165 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya belum punya, apakah boleh ikutan right issue-nya? Menurut saya pas 165 kalau mau ikutan right issue-nya memang cenderung resiko ya, seperti itu ya. Karena dia baru saja breakout ini dari area konsolidasinya panjang. Kalaupun mau coba-coba ya boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Perlu diingat di sini yang perlu diingat adalah garis yang saya berikan ini ya, 3320 dan 2950. Kalau 2950 terlalu jauh ya. Jadi 3320 pun juga masih terlalu jauh. Jadi pakai acuan 4000 aja ya. Kalau dia misalnya turun di bawahnya 4000 ya sampai proses right issue-nya, lebih baik jual dulu ya. Walaupun setelah right issue juga Anda mendapatkan right-nya, kalau dia turun di bawahnya 4000 lebih baik jual dulu. Karena kalau di bawah 4000 dia ada kecenderungan testing lagi area konsolidasinya di area ini ya, sekitar 2950 sampai dengan 4000 ya. Jadi
Hati-hati kalau dia turun di bawahnya 4000, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Trailing stopnya pasang mulai dari 4400, maksimum di 4000 ya. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar, untuk BNPA? Terus terang aja, resikonya lumayan tinggi ya. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Nah, ini sebelumnya dia naik tinggi, kemudian kena suspend, dia ARB berhari-hari ya. Memang dia kalau sudah naik tinggi dia resiko turun ya. Apalagi likuiditasnya di sini walaupun ini lumayan tinggi ya. Kalau kita lihat pembelian asing juga lumayan. Kita sih kalau mau play safe ya, kalau belum punya, menurut saya sih lebih baik tunggu aja di area buy on weakness. Buy on weakness tunggu di area sebelumnya saya kasih di 2170 ya. Ini tetap sama ya. Kalau buy on weakness ya tunggu aja di 2170 lebih baik ya, seperti itu ya. Ya bukan berarti bakalan turun ke 2170, enggak ya. Paling kalau paling cepet ya paling 2950 ya gitu ya untuk buy on weakness-nya di area sana. Jadi untuk BNBA apakah tebus right issue-nya? Selama di atas 4400 masih menarik ya, seperti itu ya. Untuk full, jadi pasang aja trailing stopnya maksimum di 4000 ya. Jadi kalau turun banyak 4000, entah Anda tembus atau nggak tebus right issue-nya, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau di bawah 4000 karena harganya right issue-nya di 1345 ya. Kalau di teoritisnya, kalau dihitung harga 4730, harga sekarang itu di harga 4165 harga teoritisnya. Jadi ini untuk acuan pasangan trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Lebih baik tetap disiplin ya, fokus dan sabar ya, itu kata kuncinya ya. Kurang lebih cukup untuk BNBA. Berikutnya untuk CPRO. Memang CPRO ini sebelumnya ketika dia bangkit naik-naik ya, memang saya nggak bahas sama sekali ya. Jadi biasanya sih saya suka saham yang breakout, tapi untuk CPRO ini saya nggak bahas karena sebelumnya dia tidur lama. Ini kan tiba-tiba naik ya. Saya nggak bahas lagi kenapa, karena ya apa yang sepertinya sudah pada tahu ya sebelumnya ya kenapa CPRO naik tinggi ya. Jadi saya nggak sebutkan lagi karena anyway kan saya fokusnya di pergerakan harganya bukan di alasannya ya. Jadi kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya dari swing low yang di 50 ya harga tidurnya, dan di 134 harga maksimumnya, ini kan dia sudah mulai rebound. Jadi kalau dia yang sudah punya, perhatikan level Fibonacci retracement 38,2% ya di harga 102-an. Kalau dia turun di bawah 102 lebih baik jual dulu ya, pasang trailing stop ya. Kalau turun lagi bawah 92 jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja asalkan pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 102 ya. 102 maksimum di 92 atau pakai acuan low-nya yang di sini tanggal 6 Desember ya di harga 90. Kalau turun di bawah 90 lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia turun lagi testing area sekitar Fibonacci retracement 61,8% sekitar 80 sampai dengan 82. Itu untuk CPRO ya. Belinya bertahap aja, kalau dia naik lagi ke atas 114 boleh tambah lagi. Target berikutnya di 134. Kalau misalnya breakout ke atas 134, menurut Fibonacci extension itu kira-kira target berikutnya di mana? Bisa di area sekitar 156 dan 185-an ya. Atau 186 lah ya. Itu Fibonacci extensionnya. Kurang lebih ya. Itu untuk CPRO ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil breakout lagi. Tapi perlu saya ingatkan kalau mau beli saham ini jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja. Pahami resikonya, itu yang paling penting ya. Karena sebelumnya dia sudah tidur lama, ini tiba-tiba ada aktivitasnya seperti itu ya. Ya khusus bagi yang berani resiko tinggi silahkan ambil, kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk NATO. NATO ini memang dia setelah naik tinggi dia cenderung konsolidasi ya. Ini 675 saya sudah sebutkan area supportnya. Jadi kalau dia naik ke atas 715, kalau mau buy silahkan ya. Jadi pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 715, maksimum stop lossnya di 675. Selama di atasnya 715 dia masih cukup bagus. Ini kan dari weekly-nya. Kalau dari daily-nya kurang lebih sama ya di sini ya. Di 675 acuannya. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 750 boleh tambah lagi, breakout ke atas 780 ya. Ini di high-nya ya, swing high-nya ya. Maka dia kemungkinan besar bisa mencapai target 800 dan 850. Itu untuk NATO ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil breakout. Mau buy sekarang boleh, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 715, maksimum 675. Kalau di tengah-tengahnya kalau mau pasang lagi di 695 ya. Untuk NATO. Mudah-mudahan aja dia masih terus naik ya. Jauh ini area konsolidasi di jalur uptrendnya. Jadi masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang bertahap aja ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya MDKA. Memang MDKA ini kalau kita lihat ya, dia masih area konsolidasi ya. Sebelumnya dia breakout high ya sampai 3.900.
Nah ini kan inverted hammer ya, kita jangan terlalu takut inverted hammer ya, bakalan turun nggak Mas Sunar. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, pasang aja trailing stopnya di 3.600 dan 3.500. Kalau mau buy lagi atau buy up, naik ke atas 3.900 tambah lagi, naik ke atas 4.000 tambah lagi, itu untuk MDKA. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Mau buy interest memang di sini sebelumnya saya sebutkan 3.100, tapi karena dia masih uptrend ya, masih cukup kuat ya, harusnya buy high sell higher ya, seperti itu ya. Tapi misalnya kalau mau masih tunggu buy on weakness, mungkin tunggu di area sekitar 3.300 ya, saya naikkan ya. Kalau misalnya dia koreksi turun di bawahnya 3.300, kita belinya kalau sudah berhasil rebound ya atau mantul ya. Tapi saya nggak mendoakan turun, enggak ya. Mudah-mudahan masih bisa breakout ke atas 3.900 ya, supaya profit bersama. Kurang lebih cukup lah untuk MDK ya. Jadi belinya bertahap aja, mau beli sekarang boleh aja pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 3.600 dan 3.500, itu untuk MDKA. Mudah-mudahan masih cukup bagus ya ini ya, servicenya kemudian breakout lagi ya. Nah itu untuk MDKA. Berikutnya untuk AGRO. Jadi AGRO ini dia juga proses right issue ya, seperti itu ya. Jadi sebentar, saya tadi lupa catat, jadi saya hitungkan untuk AGRO kan dia perbandingannya kan 6 banyak ya, perbandingannya 620.000 dibanding 30.141, yaitu rasio aslinya ya. Kan update-nya 26 November 2021 ya, dia di harga 1.100. Sebentar saya hitungkan dulu ya untuk AGRO. Jadi dia update-nya di harga 26 November 2021, itu dia penutupannya di 2060 ya. Bentar saya hitungkan. Kadang-kadang memang dari pembukanya bisa, tapi kalau dia gap up ya kita nanti hasilnya beda. Sebentar saya hitungkan. 510.000 dikalikan 2060. Harga pelaksanaannya dia di harga 1.100 ya. Rasionya memang tinggi ya. Jadi harga teoritisnya dia sekitar harga 2015 ya. Itu untuk AGRO ya, 2015. Jadi kalau harga sekarang ya, jadi tetap fokus ke garis-garis yang sudah saya berikan ya. Ini kan dia 2.200 ya. Hari ini harga akhirnya kan di 2210. Jadi yang ngikutin saya kalau sudah pasang trailing stop ya tidak apa-apa ya. Kalau misalnya belum pasang, pasang aja di berikutnya di 2100 dan 2050. Itu untuk AGRO. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2200, mau tambah lagi boleh ya, naik ke atas 2260 tambah lagi ya. Jadi tetap ikut plannya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya, tetap sama ya. Jadi garisnya nggak saya rubah-rubah supaya nggak bikin orang bingung ya. Ini memang ada sedikit penyesuaian tapi nggak beda jauh lah ya. Jadi saya nggak rubah lagi. Untuk AGRO tetap fokusnya di garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di sekitar area ini ya, saya gambarkan 2000 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2000, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2000 ya. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ke atas 2000 ya, kita jangan beli dulu. Karena ada resiko dia masih bisa turun lagi ya. Seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk AGRO, selama di atas 2000 dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu serakah juga. Kalau mau buy, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ya setelah minggu depan lah ya, mudah-mudahan ya untuk AGRO. Ya kurang lebih cukup ya. Ini untuk bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Bagian kedua nanti saya bahas BBCA, Harum, BEBS, ASII, BMRI, Bank, BBNI, dan Pegas ya. Lebih cukup. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasanya doa saya selalu ya, semoga semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak. Amin.